Terima kasih Medop. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, Saudara. Polisi menangkap tersangka pembunuhan aktor sinetron Malampir, yaitu Sandi Permana. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku. Usai ditangkap, tersangka diminta menunjukkan lokasi senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka menyembunyikan senjata tajam di dalam selokan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap motif penganiayaan terhadap Sandi. Tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana tiba di Polda Metro Jaya, Saudara. Tersangka ditangkap di kawasan Dusun Poris, Kutamukti, Kutamulia, Karawang, Jawa Barat. Tersangka merupakan Nanang alias Gimbal yang merupakan tetangga korban. Tersangka masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap motif penganiayaan yang dilakukan. Tetangga yang mengetahui peristiwa penganiayaan aktor sinetron Malampir Sandi Permana di Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat angkat bicara. Saksi bersama dengan suami menolong korban yang terluka senjata tajam. Korban juga sempat menghampiri rumah tetangganya yang berprofesi tenaga kesehatan, Saudara. Saksi sempat mengira Sandi merupakan korban begal. Dia dari sana emang sempat ke rumahnya Om Tantan. Om Tantan kan ini kan punya klinik. Dia selalu kalau ada sakit apa, selalu minta pertolongan pertama lari ke situ. Nah posisi Om Tantan lagi ada tugas, nggak ada di rumah. Tanya, lu kenapa? Nggak jawab. Lu kenapa? Nggak jawab. Terus dia nengok, lihat posisi berdarah. Turun motor ke sini, dari sini suami saya turun motor, dia naik di sini, dari sini tuh dia naik sendiri. Terus sampai situ kan udah gini loh, udah oleng, jatuh. Motornya ngoyong gitu ya Bu ya? Motornya nggak jatuh, yang jatuh korban sendiri. Ngomongnya motor-motor gitu nggak ngerti dah apa kebegal apa-apa. Emang saya ngomong kayak gitu. Dari situ udah saya nggak tahu, ngikutin selanjutnya nggak tahu, ya udah berhenti aja di situ. Rekan seprofesi korban menyampaikan duka mendalam ke rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Rekan korban tidak mengira korban merenggang nyawa secara tragis. Terlebih, pelaku juga diduga salah seorang kru film. Di mata rekan sesama artis, Sandi dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan juga pandai menghibur. Film juga, makanya sebenarnya penasaran siapa sih mukanya gitu. Kita kenal. Tapi pas udah ngeliat fotonya Kita belum lihat foto. Iya, orangnya bercanda. Sebenarnya dia orangnya sensian juga, tapi tergantung sih siapa teman yang dia udah kenal, orangnya asik banget. Sandi Permana, aktor sinetron Mak Lampir, meninggal usai dianiaya tetangganya sendiri. Tersangka ditangkap usai diketahui melarikan diri ke wilayah Karawang, Jawa Barat. Istri korban menjelaskan sikap tersangka yang seakan tak menyukai keluarganya. Karena waktu itu pernah juga di kejadian di saya, berapa minggu yang lalu, saya juga lewat ke sana pakai motor, itu si pelaku juga sedang memangkas pohon. Cuman mangkas pohonnya cuman pelan, tapi pas saya lewat dia langsung pes gitu, kayak emosi. Saya tegur juga, pelan-pelan saya bilang gitu, karena kan dia pegang celurit. Pelan-pelan saya bilang, nanti kalau misalnya kena saya sama anak saya gimana? Terus dia melotot gitu. Jadi setiap ketemu itu dia orangnya suka melotot gitu. Mungkin pas pada saat naasnya itu suami saya mungkin yang negor, mungkin dia nggak terima. Korban pertama kali ditemukan oleh tetangga di pinggir jalan dalam kondisi terluka pada hari Minggu pukul 8 pagi. Saksi lalu membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawa korban tidak terselamatkan. 3 hari usai peristiwa penganiayaan yang berujung kematian aktor sinetron Mak Lampir, Sandi Permana, polisi akhirnya menangkap pelaku. Kini tersangka masih diperiksa di Polda Metro Jaya untuk menggali motif pembunuhan Sandi. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui informasi terkait dengan penangkapan tersangka pembunuhan aktor Sandi Permana,
Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, istri almarhum, yaitu Mbak Ade Indriani. Selamat petang Mbak Ade. Iya, selamat sore. Ya, kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Mbak Ade. Ini Mbak Ade sudah dapat informasi, ini tersangka akhirnya ditangkap oleh polisi. Dari polisi sudah ada informasi soal apa alasan tersangka akhirnya menganiaya korban atau suami Mbak Ade. Untuk saat ini sih saya belum dapat info lagi ya dari polisi mengenai motif pelaku itu membunuh suami saya. Ya belum, itu juga saya dapat info kalau pelaku sudah ditangkap juga dari rekan media. Berarti belum dapat informasi dari polisi dan taunya dari rekan media ya. Tapi dari interaksi Iya, selama betul. ini bersama dengan tersangka ini seperti apa? Interaksi sih nggak ada interaksi ya, soalnya kan tersangka ini di sini terkenal tertutup ya, nggak berbaur sama warga. Setiap ketemu juga kalau berpapasan gitu nggak tegur sapa, yang ada cuma hanya melotot gitu. Jadi termasuk dengan almarhum Sandi ya, tidak ada interaksi. Iya, bukan hanya dengan suami saya aja, tapi dengan semua juga nggak ada interaksi. Sehingga hingga saat ini Mbak Ade juga masih mencari tahu sebenarnya apa alasan dari pelaku akhirnya membunuh suami Mbak Ade ya? Iya, betul, saya masih menunggu. Kemudian pada saat ditemukan kondisi almarhum, kondisinya seperti apa? Saya ditemukan itu, saya sudah di rumah sakit. Saya melihat itu suami saya itu kondisinya ya sudah kritis, tapi masih setengah sadar ya. Masih saya ajak bicara, itu saya tenangin, dia ngerespon. Tapi setelah di perjalanan menuju ke rumah sakit RSUD, itu dia di perjalanan itu sudah nggak ada itu di pelukan saya. Ada sesuatu yang janggal yang Mbak Ade lihat saat bertemu dengan almarhum? Ketemu sama almarhum nggak ada ya, karena sebelum kejadian itu kan dia habis jemput saya di bandara itu jam setengah 12 malam. Iya tuh masih makan bareng sama dia itu di kamar berdua. Lalu saya masih ngobrol-ngobrol gitu sama dia sampai jam 2 pagi, itu nggak ada keanehan apa-apa, nggak ada firasat apa-apa, itu nggak ada. Kalau dari cerita mungkin dari almarhum kepada Mbak Ade begitu, ada tidak interaksi sebelumnya dengan pelaku, mengingat pelaku ini juga merupakan kru sinetron, Bu? Kalau ya dia dulunya kru sinetron, tapi untuk selebihnya sih suami saya nggak pernah ada masalah gitu, nggak pernah cerita. Suami saya kan kalau apa-apa tuh dia selalu cerita ke saya. Tapi kalau untuk masalah itu nggak ada, karena kan emang nggak ada masalah apa-apa sama pelaku. Karena ya pelaku selama dulu saya sebelum menikah sama suami saya, itu pelaku itu langganan ojek saya, karena kan dia dulu Gojek. Berarti dulu langganan ojeknya Mbak Ade sempat waktu itu sepengetahuan Mbak Ade orangnya seperti apa? Dulu selama dia jadi langganan ojek saya itu ya orangnya masih tetap ya sama seperti sampai sekarang ini, orangnya tertutup, diem. Jadi setiap jalan itu di sepanjang jalan itu diem, nggak ada bersuara, nggak ada ngomong apa-apa. Misalnya kalau di perjalanan kan mungkin mau mampir dulu atau apa gitu, nggak diem aja sampai kalau misalnya kita udah bayar gitu apa bilang makasih itu nggak ada, diem aja. Memang dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah dengar suara dia. Jarang ada interaksi begitu ya. Tentu kita masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi terkait dengan apa sebenarnya motifnya. Tapi dari tetangga ataupun orang-orang sekitarnya itu apa informasi yang Mbak Ade dapat terkait dengan si pelaku ini?
Kalau informasi dari tetangga sih nggak ada juga informasi ya, karena dari tetangga juga kan pada banyak nggak tahu ya kejadian itu. Tidak banyak informasi. Kemudian yang juga kita lihat setelah ditangkap, ini pelaku juga dibawa untuk menunjukkan senjata yang digunakan untuk melukai almarhum. Ini lokasinya Mbak Ade tahu? Tahu, itu karena tadi saya nonton ya, saya lihat itu dia ngambil barang bukti di tempat itu samping rumah dia. Barang buktinya diselokan samping rumah dia dan di tempat TKP. Mbak Ade sendiri sudah dimintai keterangan oleh polisi, Mbak Ade? Belum. Belum ya. Ada rencana pihak polisian yang mungkin sudah menghubungi Mbak Ade? Belum ada. Belum ada, oke. Apa yang ingin Mbak Ade sampaikan kepada polisi terkait dengan kasus ini? Karena kan tadi kebenaran saya dapat info kalau dia sudah tertangkap, jadi saya lagi di luar. Saya bilang udah ya kita langsung ke Polda aja, saya bilang gitu. Karena saya mau tahu pasti apa motif dari tersangka ini bunuh suami saya gitu kan. Jadi tadi saya ditenangin nanti kita ke rumah aja dulu biar nanti polisi yang nanganin. Nah makanya saya minta dari pihak kepolisian gitu kan. Untuk menginformasikan kepada saya kan, karena saya dan keluarga juga menunggu motifnya itu apa. Dia sudah menghabisi nyawa suami saya gitu kan, sampai anak-anak saya mentalnya kena gitu. Udah 2 hari ini mental anak saya hancur. Baik, kita nantikan ya keterangan dari polisi terkait dengan apa sebenarnya motif tersangka pembunuhan dari suami Anda, Sandi Permana. Terima kasih Mbak Ade Indriani telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat selalu Mbak Ade. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Seorang disertir TNI Angkatan Darat menembak anggota Subdenpom TNI Persiapan Belitung, saudara. Pelaku dinyatakan buron usai melarikan diri dan lolos dari kepungan polisi militer yang akan menangkapnya. Dan Puspomal menyatakan 2 dari 3 prajurit TNI cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana di kasus penembakan bos rental mobil di rest area kilometer 45 yang melibatkan 3 prajurit TNI AL.